Ya, siapa namanya? Siapa nama penciptanya? Sang Maha Pencipta belum pernah memberitahu nama. Kalau ada yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta dan memberitahu nama, itu namanya iblis. Oh, berarti belum pernah ada yang bilang Tuhan langit dan bumi itu siapa, belum tahu? Belum pernah. Tanya orang Yahudi. Sampai sekarang mereka mendefinisikan Sang Maha Pencipta dua hanya cuma sebutan. Misalnya mereka Siapa? Misalnya mereka menyebut Yahweh. Itu Yahweh itu bukan nama Sang Maha Pencipta. Tapi Bukan. Yahweh adalah lafaz yang diucapkan oleh Sang Maha Pencipta di hadapan para bangsa Israel waktu itu, Sebentar. Yahweh, waktu Musa bertanya, siapakah namamu Tuhan, katanya. Siapakah namamu Tuhan? Datang Sang Maha Pencipta menjawab. Iya, terus namanya pernah dikasih, pernah dikasih tahu nggak? Namanya pernah dikasih tahu nggak? Belum pernah. Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta. Belum pernah memberitahu namanya dan takkan pernah diberitahu sampai kapanpun. Kalau kamu bawa ke Musa ya, ini kamu coba baca Keluaran 3:15. Geser sedikit ini Bun. Jelas nggak? Keluaran 3:15. Sedikit. 3:15. Udah ganti dengan Allah di situ debata. Oh, Bible-mu ini ya, bahasa daerah ya? Iya, debata. Oke, ini aku langsung bukain yang daerah, aku bukain yang terjemahan biasa. Umat terjemahan akan ya, aku bukakan. Iya, ini Toba ya. Bacalah. Bentar ya. Baca. Ini udah aku bukain ini. Keluaran berapa tadi? 3:15. Aku ni di tusi Musa sonod do di dohonumu tuhala Israel Jehovah. Debatani pumuna. Debatani pumuna, debatani si Abraham, debatani si Ishak, debatani si Jakob. Mersurau Tuhan. Di mana situ ada Allah? Siapa namanya? Saya nanya namanya siapa di sini? Nama di situ apa? Nama jabatan. Coba ada namanya nggak? Ada situ Jehovah. Ada nggak? Ada namanya nggak? Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah disebutan. Jadi sebutan. Iya. Dan itulah diam dulu. Ada namanya nggak? Ada namanya nggak? Itulah apa? Itulah namaku bukan? Coba Allahmu yang mana? Itu kan Allah. Kok Allah? Moyangmu. Saya belum ngomongin Allah. Saya kan dari tadi cuma nanya namanya ada nggak? Saya dari tadi belum nyebut Allah loh. Bahasa Batak. Ada namanya nggak? Itu bukan sama kayak gini. Tulang itu bukan nama, atau misalnya paman bukan nama, tapi sebutan. Ini loh, ada nama nggak? Ada nama dan juga ada sebutan. Ada namanya nggak? Itu bukan nama. Ada nama. Bukan nama namanya. Ini. Itu coba. Tengok bawah. Itulah namaku dan tengok bawah itu. Itulah sebutanku. Jangan keserupan. Di sini. Baca iya, saya baca semua, diam ya. Nih, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Bahasa Bataknya. Aduh, diam ah. Emang saya dia bukan orang bisa Batak. bahasa Saya bukan orang Indonesia, Batak. Iya, yang dengar di sini gimana? Bahasa Batak ini berjelas. Saya bukan orang Batak. Saya nggak bisa bahasa Batak. Karena Allah di situ bukan nama. Iya, saya nggak. Yaudah, pakai originalnya aja. Ini Allah di sini sebenarnya originalnya apa? Ditulis apa? Debata, dewa. Original, debata kok debata. Musa orang Batak kok pikir? Teos. Perjanjian lama bukan Teos. Teos itu. Perjanjian lama bukan Teos, kuculuk. Apa ilai? Apanya? Sebentar. Nih. Di sini Elohim ya, Elohim sama saja, itu kan beda bahasa. Teos, Allah. Kamu Ada nama nggak di sini? Ada namanya nggak? Itu bukan nama, sebutan. Diam dulu. Ini kenapa sih? Bible-nya sendiri dibacain aja kesurupan, nggak karu-karuan. Nih. Kau yang bertanya mana aku jawab. Diam dulu. Saya kan tadi suruh baca. Saya suruh baca loh. Aduh. Baru suruh baca, udah kesetrum ya.
Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Nih ya, YHWH ya kalau tulisannya, nggak tahu lah Yahweh bacanya apa, nggak paham saya. Nih ya, Yahweh, Allah apa sih namanya, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Di sini ada nama dan ada sebutan ya. Ternyata di sini sebutannya tahulah. Sebutan itu ya Tuhan, itu ya sebutan. Namanya apa namanya? Namanya siapa di sini? Ada namanya nggak? Ada namanya nggak? Itulah namaku. Ada nama, ada sebutan. Kalau di terjemahan LAI ada Allah, ada Tuhan, ada nama, ada sebutan. Nah ini ada nama nggak? Jangan kesengat listrik gitu baru baca Bible 1 ayat. Udah kesetrum ya kan? Kamu padahal cerita ngawur ngidul loh, aku diem dari tadi dengerin. Ada namanya nggak? Nggak ada. Salah ini. Di sini dibilang itulah namaku, salah. Bible yang salah atau kamu yang salah ini? Jawab. Saya sih lebih percaya Bible-mu daripada kamu. Nggak pernah saya menyalahi Bible Anda ya, nggak pernah. Teman-teman Kristen di sini pasti tahu dalam setiap narasi saya nggak pernah menarasikan Bible Anda salah, nggak pernah, nggak berani saya begitu, bukan saya banget. Makanya saya tanya nih ke kamu kok ngeyel bilang nggak ada nama di sini? Ini kamu yang salah atau kamu nyalain Bible-mu sendiri, berantem sama Bible? Jawab. Kan nangis kan, nangis kan? Nangis. Tadi cerita kegilaannya lancar. Baru satu dalil dibukain beserak. Iya dah, meninggoy kayaknya. Yang lain aja lah, meninggoy kayaknya nih. Bang Dalbo nih pasiennya aku kembaliin Bang Dalbo. Bang Dalbo, ambulan ada nggak? Bang Dalbo, ambulan Oten mana ini? Ambulan Oten, aduh, beserak dia. Meninggoy kayaknya guys. Aku balikin nih pasiennya ini, aduh bahaya ini. Saya nggak tanggung jawab nih kalau dia mati nih. Silakan, Bu Masa, dibuka mute-nya Bu Masa. Dibuka mute-nya itu. Sebutkan nama sama pencipta menurut ayat itu, sebutkan cepat. Lah ya kamu yang punya Bible-mu itu kok nyuruh saya. Kau bilang cuma sampai segitu dia. Cuma sebatas kan memang dikasih tahu nama, cuma sebatas sebutan. Iya, itulah namaku. Yang mana ini? Jadi ada namanya nggak di sini? Di sini jadi ada namanya nggak? Ada tulisan di situ namaku. Ada. Coba dari penjelasanmu yang mana namanya di situ? Kok penjelasan saya? Yang mana di situ menjelaskan namanya? Apapun, woi. Coba siapa? Oke lah. Sampai sekarang saya nggak tahu itu yang mana tuh nama daripada sama pencipta. Saya nggak tahu. Oh, coba jelaskan yang mana? Kamu nggak tahu? Sebentar. Kamu yang sekarang mana? ngakuin nggak? Kamu sekarang ngakuin nggak? Di sini ada nama, ngakuin nggak? Iya, itu hanya cuma nama sebutan. Tahu artinya sebutan? Dia yang bukan enggak, nama sebenarnya. Nah, ini ada nama, ada sebutan, ada dua. Ini loh, ini loh. Coba kamu baca. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Ada nama kan? Ada namanya enggak? Itu hanya sebatas sebutan. Jadi ada namanya enggak? Masalahnya di sini dulu. Kamu paham nggak ada nama nggak di sini? Ada. Nah, siapa nama yang diperkenalkan di situ? Ayo jawab. Kamu yang punya kitabnya loh ini. Ayo jawab. Kalau kamu tanya saya ke Al-Quran, saya bisa jawab. Nama Tuhan saya diperkenalkan siapa? Enggak ada. Enggak ada nama. Oh ya bahaya ini tiba-tiba mendadak buta gini. Biasa ya. Ada di situ namanya. Biasa ya. Oten. Karena nama diskusi itu, sama saya. Yang naik diskusi sama saya kenapa ya? Tiba-tiba tuh biasanya orang KKR itu mujizat. Nama itu nggak bisa diterjemahkan. Ini enggak. Matanya ya melihat mendadak buta. Nama itu tidak boleh diterjemahkan. Itu buti nama. Saya nggak nanya nama diterjemahkan. Ini ada namanya siapa? Seperti seorang bayi mustahil tahu nama ibunya. Bayi lagi. Tuhanmu bayi. Oh, Tuhanmu bayi. Bukan begitu artinya gini. Hah? Seorang bayi. Tuhanmu bayi. Seorang bayi. Gitu. Oh, Tuhanmu bayi. Seorang bayi mustahil mengetahui nama orang tuanya. Bayi. Ya Allah, kasihan, Re. Sama juga seorang bayi tiba, Re. Ciptaan mustahil mengetahui nama sama pencipta.
Oh, ciptaan. ngomong kok dari tadi kalau Tuhanmu ciptaan, nggak bakal saya buka ini kitabnya Musa. Ya, Gak bakalan udah, saya buka kitabnya Musa. Tuhanku banyak kali. Soalnya kitabnya Musa itu ya, Tuhan yang diperkenalkan itu Tuhan bukan manusia, bukan pula anak manusia. Tiba Tuhanmu anak bayi ternyata. Oh, alang geletek. Ngomong Banyak kayak kali dari Tuhanku, tadi. banyak kali Tuhanku, banyak kali Tuhanku. Oh, Tuhanmu banyak. Oh, Ah. pantes dari tadi tanyain namanya malu mau bilang ternyata banyak. Gue masak, nggak pusing ya. Tuhan aja nggak kelar-kelar dari 1400. Udah baca ulangan 10 ayat 17. Ternyata banyak Tuhan. Baca ulangan 17, banyak kali Tuhanku. Sebentar ya, daripada Tuhan yang banyak, mending channel YouTube yang banyak. Teman-teman bantu subscribe ya. Channel Udah, YouTube Bang. Natalia Iriani Udah, dan juga banyak kali tuh. channel Baca ulangan YouTube 10. Baca ulangan 10 ayat 17. Diam. Baca ulangan Mending 10 banyak ayat channel 17. YouTube daripada banyak nama Tuhan. Diam dulu kau. Nih, channel YouTubeku yang kedua ya, Hijrah Khadijah, ini dua-duanya lagi live ya. Kita lagi mendengarkan pertontonan yang seru ya, seru. Dapat hiburan dari teman-teman kita yang Kristen. Silakan, mungkin Bunda Mila mau melanjutkan, Bunda. Silakan, Iya. Bunda. Ini Enggak, aku hasilnya cuma mau kembalikan. minta teman-teman di bawah tuh tolong akunnya di ini dong, di follow dong, biar makin kuat, biar kita diskusi makin banyak, ya kan? Nggak nambah-nambah pun. Itu saya punya juga ini yang dibuatkan oleh Januari, Dinda. Akun YouTube belum ada. Apa nama Iya. YouTube-nya apa, Bang? Silakan Januari apa? Coba tunjukkan coba. Januari. Enggak Ulangan apa. 10 ayat 17. Tunggu dulu. Bu Masak diam tahu. Ini ada Sarahman disapa dulu, gantian dulu. Tunggu dulu. Ya, Januari, silakan. Supaya dia tampilkan. Sama akun aku dong di follow nih. Apa namanya supaya Natalia tampilkan? Namanya Bang Dalbo. Sebentar. Aku on cam. Apa namanya, Kak? Bang Dalbo. Bang Dalbo. Oh, Bang Dalbo. Ya. Sama akun aku dong di follow. Bang Dalbo mana ya? Filter channel. Udah ada videonya belum? Ini nih, Ada. udah ada videonya. Oh, itu tuh. Nanti Itu aku tuh follow, bisa dibesarin tuh. nanti. Kak, Januari digedein. Aku bukan moderator ya? Bisa ya? Ayo dong, masa 500 orang yang follow cuma 26, yang bener aja nih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Ini kalau singa dicari Allah ini dong, nggak ketemu. Kak Natali. Kalau dicari Iya, Dalbo. Kak Natali, Kak Natali. Karena baru, Iya. jadi harus ada filternya. Sekalian channel singa Allah dong, yang lagi kena ini dismonek. Kena ban. Kena diskon. Iya. Kenapa kok bisa? Ini di live-in sama Bang Jai, kan dia yang megang YouTube. Di live-in itu yang lagi ada musiknya, udah dibilangin masih aja. Ya Kena. itu penyakit itu. Makanya aku Iya. paling cerewet kalau ada yang musik itu Iya. mesti aku galak gitu Tuh ya. singa Allah di Amsterdam tuh. Wow. Keren kan? Nggak boleh tuh. Teman-teman bantu di itu ya subrek-subreknya ya. Boleh. Subrek ya. Nanti. Saya nggak ada loh, muncul. Kalau Karena- ngetik Oh, Dalbo. Bang Dalbo belum naik yuk, di subscribe yuk. Gimana orang Nanti aku cari nggak bisa subscribe. temu? Saya sendiri Kena yang nyari nggak diskon bisa. apa kena Bang teguran Dalbo ya, Bang gitu. Abang Singa? ngelingin ketik Dismonet gara-gara ini cuman Dismonet. udah aku hapusin yang pakai musik Apa yang itu. diketik di situ supaya ditemukan? Itu loh. Ini singa Allah langsung ketemu kok. Singa Iya. Allah langsung ketemu. Coba teman-teman yang masalahnya di bukan bawah saya yang tuh singa buat itu, Allah, Bang Dinda. Dalbo, Mila Muhammad tuh. Di ini dong, di apa? Di follow akunnya, jadi kita bisa bikin hiburan terus. Oh, teman-teman dibantu ya singa Allah di Singa subrek-subreknya. Allah. Ya. Dengan teman-teman membantu subscribe berarti telah membantu perjuangan kita di Apologet juga ya Kak Natalia. Iya. Betul Iya. sekali. Dan yang pastinya Aktifkan channel loncengnya. kesayangan Anda, channel kesayangan Iya. Anda juga harus dong Natalia Iriani. Alhamdulillah, Oh iya, terima Kak kasih Natali. banyak buat teman-teman ya. Kan kemarin pernah ini ya, habis penangguhan, alhamdulillah
berkat Allah yang Maha Kuasa, Maha Penyayang ya. Ini bisa kembali lagi juga atas izin Allah dan juga berkat doa dari teman-teman juga. Terima kasih banyak yang sudah mendoakan. Siapa untuk namanya ini ya? Sama kembali dengan yang lagi. sekarang. Sama dengan yang di TikTok. Karena tadi Beda. itu yang kena dismon itu berapa lama itu bisa? Enggak sampai lagi? enggak sampai dismon aku. Oh, Yang kalau punya dismon aku- itu 3 bulan. Kalau dismon 3 lama. Ini bulan. cara nyari YouTube Bang Dalbo. Coba. Terus Ketik Bang Dalbo dihitung lagi. di Bang Dalbo, terus di pojok Gimana kanan caranya? atas yang titik 3. Titik Oh ya, 3. channel Bang Dalbo ya. Ya. Short by-nya Sekarang relevan, lagi nyetir kan terus sekarang, Beb. tipenya video. Tunggu dulu Iya. Bunda. Lanjut. Tipenya video, upload date-nya hari ini. Baru di pencarian ya, kolom filtrasi. Modus lari dari topik. Langsung channel aja nggak apa-apa, langsung channel. Tadi nggak Langsung ketemu. kelihatan kok. Oh, aku udah kelihatan. ketemu. Klik ini nih. Klik Bang Dalbo. Coba ini. Nah, ini nih Bang Dalbo ya. Kita klik ya teman-teman ya, diklik Bang Dalbo di pencarian. Terus kita ke filter, cari yang namanya channel, diklik. Nah, cari yang ada badaknya. Ada badaknya. Cari yang ini ya. Ini ya Bang Dalbo ya. Oh iya. Bang Dalbo jadi Ini. badak, Aku subscribe dan harus dipencet subscribe ya. Ya, itu ya. Jadi klik Bang Dalbo terus diketik filter channel, langsung muncul Bang Dalbo. Terus singa Allah juga ini ya, subscribe. Bang Dalbo, bangsat bandel, buruh. Diam, gue masak kau, diam kau, bengek kau. Tunggu dulu, Nih, Pak. Natalia Iriani juga ya, ini wajib ya. Channel kesayangan Anda dan juga channel YouTube saya yang kedua, Hijrah Khadijah. Ini baru seminggu kayaknya ya. Karena tadi ternyata project Islam itu banyak ininya ya loh. Ini sing Allah lah. Ini lukisannya mau dijual nih. Kebetulan udah ada yang mesan nih. No, nih karya singa Allah. Coba gedein itu. Nggak main-main kami dia project ini, bener dah. Itu Bang Singa yang ngelukis. Iya dong. Masya Allah. Size-nya berapa itu size-nya? Size ukurannya Size-nya berapa? 16 R plus. Nih, ini yang udah selesai, ini udah siap mendarat 16 tuh tulisan singa Allah. No. Nah, Berapa inch kali berapa inch itu? yang ini 16 ya, 16 16 inch. senti. Kalau Inch kalau apa inch senti? ini Kan sentimeter. Ini Oh, senti. senti. Cuma 3045. Kecil sekali. 3045. Oh, 30. Ini 30, 45. rumah gadang Kak Natalia juga ini. Nah, Iya, rumah gadang ya. Nah, kampungnya, begitu. kampungnya mamaku itu ya, kampung mamaku itu. Kampung Natalia. itu Bang? mantap. Berapaan itu Bang? Bang Ini Singa? murah. 500.000 saja satu biji. Wah, kok murah banget Bang? Ini Bang, lihat Bang. Ini juga. Iya, karena aku ingin berbagi kebaikan aja. Ini juga Bang Singa ini lukisannya nggak kalah keren loh. Kalau Ini ada aku yang juga mau punya. mesan ini kaligrafi juga bisa ya. Kalau Nggak ini aku nggak dibingkai bisa, jualan. kalau nggak usah dibingkai, Ya, digulung aja gitu. Enggak, kalau ini aku nggak jualan. Kalau Bang Singa itu Iya. jual murah banget teman-teman ya. Bang oke, Singa oke. naikin lah. Ini aku dikasih lukisan dari Ustadz Dery Sulaiman. Ini seharga 500 juta. Bagus. Emang mahal itu. Ini mulai sebenarnya sih harganya sih ini ya unlimited ya. Cuma ini dia bilang lukisan dia pernah juga dibeli itu 500 juta. Dan ini yang dia kasih ini lebih bagus gitu dari yang pernah terjual segitu. Kenapa mahal mau tahu nggak kakak itu kenapa? Maaf ya Bang Karena Dalbo dia iklan terkenal. dikit. Yang pertama terkenal, yang kedua beliau itu kalau bikin kaligrafi itu sekali oles nggak pernah diulang-ulang. Coba lihat itu. Ada nggak tulisannya yang diulang itu? Nggak ada. Itu satu kali coret langsung jadi. Gitu. Bang Singa ini seniman yang ngerti dia. Ayo teman-teman dukung Bang Singa ya teman-teman ya. Ini lukisan kaligrafi Bang Singa aja di 500 juta Jakarta pernah atau di dibeli mana, Bang? orang. Aku Bang di Singa Padang. juga lukisannya harus dibeli loh, dihargai loh ini. Jangan dimurah-murahin loh Bang Singa, dinaikin harganya. Teman-teman kita Iya bantu Bang banyak sih Singa yang Allah ini. kaget kok murah gitu kan. Kebetulan kaligrafi aku pengen bikin kaligrafi nanti aku bagi-bagiin ke netizenku nanti aman.
Ya. Masya Allah, aku nggak dibagi. Aku lomba kaligrafi sering menang loh Kak Natali. Gedein ini lukisan Bang Singa. Coba lihat. Gedein. Ini aku melukis kampungku ya. Aku tinggal di daerah danau di atas. Ini danau di atas. Ini Danau Gunung atas, Talang danau yang aku bawah. lukis. Nah, yang itu Gunung Talangnya yang aku lukis ya. Nah, yang ini di villa. Nah, di villa gitu. Jadi teman-teman ini sambil kita live kita coret-coret akhirnya jadi gitu. Nah, tuh kan. Gitu. Oh, Bang Singa yang kaligrafi katanya mau kasih ke Maaf, Bang netizen. Singa. Kok aku nggak melukis dikasih yang sih? gondrong itu bisa nggak ya? Aman. Gimana? Bang? Wah, suara saya nggak kedengeran. Bang nih. Imrus ini Iya, nyenggol-nyenggol Bang si Imrus. gondrong. Jangan Bang Imrus. Meresahkan Bang Imrus ini. Meresahkan Bang Imrus. Aku Jangan. kira-kira kalau aku lukis wajah Bang Zuma ada yang mau nggak sih? Nah, ayo netizen, ayo. Iya, aku bikin ya ukuran 10R plus lukisan. Sebenarnya aku paling malas melukis wajah, tapi kalau itu nggak apa-apa lah, sepotong aja Kayaknya gitu ya. kan nggak boleh digantung juga kalau bentuk wajah Bentar. gitu foto. Iya, apa tuh. bentar. Nggak boleh kalau itu. Sorry, aku lupa. Jangan. Nggak boleh Nggak boleh, melukis nggak ini boleh. kan. Nggak boleh Nggak melukis boleh. orang kan. Nggak Oh boleh. iya, Nggak boleh sebenarnya foto, aku nggak boleh pajang, nggak boleh nggak mau gitu. Tapi kalau ada yang mau aku bikinin. Oten, Nggak boleh. Oten. Kalau kita jangan. Kalau aku percayanya gitu ya, nggak boleh foto Ini dipajang. Erin Sinaga lukis Danau Toba. Oke Kak Erin, nanti aku lukis Danau Toba, nanti dipesan ya, beli ya. Bang ini Singa. mahal loh. Ini catnya mahal, yang mahalnya ini. Iya. Ini Bang Singa, Kak Bang Natali, Singa. aku mau Cat air, nanya kan? sama Kak Oh, iya. Natali. Kenapa? Ini cat warna pink. Nah, ini warna yang tunggulah. Yang ini warna biru. Ini warna kuning. Ada berapa cat ini Kak Natali? Oh banyak. Ada 3 dong. No, Tiga. more than that. Lebih. Ini 3 warna cat, tapi Warna dasar itu. ya hakikatnya 1 cat ya. Tapi bisa dihitung ya Kak ya. Bisa jadi dihitung banyak. ada 3. Bisa dihitung. Ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bisa dihitung. Yang satu di langit, yang satu di awan-awan, yang satu di Sungai Yordan. Kalau dibuka tutupnya jadi banyak. Kayak gua masak itu Tuhannya banyak. Ya, aku masak Tuhannya banyak, ngeri, oi. Bang Singa, bentar. Bang Singa, katanya Iya, tadi kaligrafinya itu aku boleh nggak minta dihadiahin gitu? Aku nggak beli loh dihadiahin. Boleh. Dihadiahin ya buat aku ya. Yang kaligrafi yang Kaligrafi. orang sholat gitu ya, yang kayak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kayak orang sholat bisa aku. Tapi jangan ada orangnya. Enggak, cuma seperti bentuknya orang aja. sholat yang begini. Ada Nah, telunjuknya gitu. Iya, ada telunjuknya begitu. Seperti orang Itu udah tua. kebanyakan Iya. begitu yang lain kayak Kaligrafi yang bentuk orang, agak iya, siap, aneh boleh. sedikit. Yang gambar Kalau itu di pasar juga burung ada. kaligrafinya bisa. Yang gambar singa bisa. Ya. Iya. Mantap. Teman-teman ayo didukung ya Bang Singa ya. Coba kita kembali apa tadi yang mau ditampilkan Masaha ini? Masaha. Gue masak ini. Apa bang? Tuhan Ada Allah apa yang banyak kamu- kali. Tuhan dan Allah banyak kali. Tuhan dan Allah banyak kali. Siapa tadi data yang kamu tampilkan? Ulangan 10 ayat 17. Ulangan Tuhan itu banyak kali, sama Allah juga banyak kali. Apanya banyak kali? Jumlahnya katanya. Banyak kali Tuhan, banyak kali Allah. Siapa Baca ulangan 10 bilang ayat banyak 17. kali? Bacalah ulangan 10 ayat 11. Aku nggak bisa video. Siapa yang nyuruh kau video? Video. Enggak, artinya saya mau buktikan. Apa? Ulangan 10 ayat 17. Berkali Tuhan. Ulangan? Katanya Allah. Ulangan berapa? 10 ayat 17. Sepulan? Apa Ulangan sepulan? 10. 10. Nomor 17. Oh,
10. Apa di situ? Ayat 17. Bacalah. Ya, apa ini? Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Apa ini? Banyak Allah kan, banyak Tuhan kan? Enggak Siapa dong. bilang Aduh. banyak? Elohim Satu itu. itu. Itu Elohim, Elohim, Bikin gua Elohim. marah ini. Aduh, Allah segala Allah, Tuhan segala coba Tuhan. pukul. Iya ini kok, aduh, bego dipelihara. Coba pelihara badak gitu, Gua kayak kebo masa- gitu dipelihara. Ini bego Lu minum serai dipelihara. dulu deh, minum serai biar clear otaknya. Jadi maksudmu kayak mana? Kebanyakan makan Elohim, dedak boy. oleh. Ini kan tertulisnya. Kebanyakan makan dedak. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Berarti banyak Tuhan, banyak Allah. Iya. Duh. Iya, Tuhannya Maha Kuasa memang banyak, maka Elohim membantah. Udah? Dan berkau tahu, Apalagi polisi kita. tertinggi membawahi para polisi. Tuhan kok bawa tertinggi polisi lagi? membawahi para Kamu- Mana Tuhan. lagi polisi? Bawa polisi pula. Pejabat negara Jangan tertinggi. bilang dia nyembah polisi, guys. Jangan bilang dia nyembah polisi, guys. Bukan, ini kan masalah logikanya. Iya. Jadi pencipta itu adalah Tuhan tertinggi yang membawahi para Tuhan. Pahamkah? Jadi kalau ada Membawahi. yang mengaku pencipta tapi tidak Tuhan tertinggi, tidak disembah oleh para Tuhan, izin sedikit aja, penipu. Bang. Oh iya. Bang Gumasak. Ini saya menyarankan ke Bang Gumasak. Sekarang ini mendengar itu pakai kuping cadangan aja, Bang. Ya, abang gunakan pakai kuping cadangan. Pakai saat ini. Bang Emrus ngomong sedikit nyelekit, guys. Kuping yang abang pakai saat ini tuh yang ada 2 itu udah penuh doktrin, Bang. Dia udah nggak bisa dipakai lagi. Pakai kuping cadangan. Bukan. Ya. Dari tadi loh. Doktrin itu doktrin yang benar daripada kalian doktrin yang benar kali. Benar kali katanya. Dengarkan. Jadi ini logikanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Sebenarnya benar, sebentar kalau benar 1 itu menit Mbak anak muridku, guru lagi mau ngomong Bang 1 Gumasak, kalau menit benar anak Mbak Natali muridku. itu nggak akan pindah. Dia akan tetap di situ. Anak muridku satu menit aja. Memang anak muridku si Gumasa udah kuajari dari kecil sampai dewasa harus begitu dia. Kalau tidak begitu bukan Gumasa. Jadi kalau mau bantah itu harus bisa dibengkokkan, jangan diluruskan, karena kami anak muridku sudah kubengkokkan. Jadi harus kayak gitu. Lanjut anak muridku. Dibengkokkan lagi lebih parah. Bang Naga, yang kayak begini kalau di order free kandang nggak? Oh enggak, lebih mahal. Lebih mahal. Oh enggak free kandang ya? Enggak. Oh enggak. Enggak. Ngejar nggak? Bisa Ngejar dikirim nggak? ke Dia ngejar Amerika nggak? nggak satu? Bisa dikirim ke Amerika nggak satu? Tidak bisa karena saya anak murid saya yang kayak gini untuk Langsung di sini hang aja semua kan? kekurangan. Langsung hang semua. Apalagi ke Amerika Bunda Mila. Udah. Lanjut anak muridku. Guru diam aja, lanjut anak muridku. Dibengkokkan lagi, lebih bengkok biar pening semua anak muridku. Aku pendukung setiamu, lanjut. Polisi tertinggi bisa sesuka-sukanya memecat polisi bawahannya. Lagi di Tuhan polisi, tertinggi. polisi. Tuhan tertinggi suka-sukanya memecat Tuhan bawahannya. Apa sih ini orang? Itulah putih. Sang Maha Pencipta itu adalah Tuhan tertinggi. Kita mau jadi jenderal polisi, biarkan aja. Mau jadi jenderal polisi cita-cita dulu anak muridku. Dia main polisi-polisian di sini. Iya. Logikanya gitu. Pejabat tertinggi, presiden pejabat tertinggi suka-sukanya memecat pejabat bawahannya. Ini cita-citanya bahwasanya dia pejabat tertinggi. Aku udah sakit perut ini Siapa nahan Sang Maha tawa. Pencipta Tuhan tertinggi suka-sukanya memecat dan mengangkat Tuhan. Oh, jadi Tuhan memecat Tuhan. Tuhan tertinggi memecat Tuhan bawah. Tuhan terkecil. Sama kayak polisi tertinggi memecat. Ya siapa aja Tuhan terkecil yang sudah dipecat. Nah, udah. Iya, siapa Artinya itulah bukti aja. kekuasaan dia.
Iya siapa aja. Itulah butik. Tuhan terkecil dipecat. Iya. Ada nama nggak? Bukan Tuhan terkecil. Siapapun bawahannya, siapapun bawahan presiden bisa dipecatnya. Lagi. Aduh. Gumasak, Gumasak. Artinya kenapa? Bentar. Gumasak. Karena presiden penguasa tertinggi. Gumasak, kamu jangan malu-maluin orang Kristen Protestan dong. Nggak ada yang segila kamu gitu loh. Aku dulu Protestan tapi nggak gila kayak kamu, beneran nggak bego gitu kayak banyak kamu. Terpanggil sedikit. Aduh, yang terpilih. Jangan kayak gitu dong. Aduh, bikin malu Kristen aja kamu tuh. Aduh. Ini kira-kira kamu ngomong kayak gini pernah dengerin gak sih setelah kamu ngomong terus hasil rekamannya gimana? Nalarnya ya Allah, kesian banget. Iya. Uti Natali, tadi saya anak murid saya udah saya buat kopi campur cyanida, cuma lupa dia minum. Makanya langsung dia naik ke room lari. Itulah susahnya anak murid saya. Sabar Uti. Iya ini kok bisa gini sih dia ini, makanya heran aku. Kayak model-model gini nih kayaknya kalau lepas itu ngejar kayak gigit gitu kayaknya dia. Lebih parah ini Uti Natali lebih parah ini. Lebih parah ini Uti. Karena makanya Sarkis biasanya aku kasih kopi dulu minumnya. Baru dia keluar. Nyokot. Ya, di tap layarnya dulu deh. Tap layar. Hiburanku sebelum tidur ini. Lucu sekali, ampun. Tolong yang follower yang di bawah kasih lu kopi untuk anak muridku barang 2 biji kopinya itu biar agak semangat anak muridku. Jadi jangan sempat gurunya udah botol kayak aku, jangan sempat anak muridku tambah botol ya. Lanjut. Bang Dalbo ini serius nggak ada yang lain nih Bang Dalbo? Enggak ada, kalau ada minta yang lain dari tadi tak turunin. Oten sekarang langka. Putih Natali, saya udah raur semua room sampai room Bang Faruk. Yang satu itu anak muridku kayak gini juga dipertahankan juga. Karena susah barang sekarang Uti jangan banyak permintaan, susah saya cari anak murid saya. Sulit ya. Banyak permintaan ya, sulit ya. Izin bentar aku ngomong sama Gumasa, boleh nggak? Gumasa. Boleh. Gumasa lang hak nai sang lang pang li tong su Gumasa bau Thai yang Thai. Ngapain kau ngomong kayak gitu? Hanya mempersonakan Paramount ya kayak gitu. Enggak, aku mau berbicara dari hati ke hati dengan bahasa yang kamu mengerti gitu. Mau Gumasa bau Thai yang Thai lang chong Kata-kata kayak itu kan menyenangkan hati iblis. Oh, iblis lah bapakmu ada dalam Bible. Dilanjut. Jangan lupa sekalian makan dedak-dedaknya sekalian. Sawadikap Gumasa ya. Kupungka. Gumasa kapungkap langpang Gumasa seperti bau Thai yang Thai pesai pesing gitu. Berarti Gumasa ini lagi Gumasa Thai. Iya, gue lagi masak Thai. Masak Thai. Masak Thai. Ya saya 36 nomor 12 makan Thai di atas tembok. Wih. Ternyata ini gue masak ini sembunyi-sembunyi masak Thai juga. Ada juga penggemar aku di bawah ternyata yang sudah paham dengan bahasa ini. Ada lang pang cang lek. Nah, gitu. Apa itu coba? Kalau kalian malu waras, siapalah majikan kalian di surga? Jangan dulu, kita bahas masakan dulu ini. Isinya Tony mana Tony? Itu ada 3 orang mereka. Iblis itu tidak ada majikannya di surga. Gumasa. Yesus di surga apa di neraka Gumasa? Apanya? Yesus sekarang di surga apa neraka? Di mana? Tahu dia. Yesus di surga apa neraka Gumasa? Macet. Offside, sinyalnya merah. Yesus sekarang di surga. Yesus itu di surga apa neraka Gumasa?
Ini Bang Dalbo jangan macam. Udah dibilang dia lagi sibuk masak Thai ditanyain gimana sih? Lagi masak Thai. Kalau bahasa kampung kita apa namanya kan Natali? Masak ciri. Lari anak muridku ya, udah lari anak muridku. Aduh. Izin turun Bang Dalbo. Assalamualaikum Bang Dalbo. Murid Bang Naga udah lari. Waalaikumsalam. Laku ya kawan-kawan. Izin ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi lah. Di tempat Bang Faruk yang lebih ngeri lagi. Bang Faruk cerita dari A sampai Z, ujungnya oh gitu ya. Oh enggak kayak gitu, saya nggak percaya. Itu kemarin aku sakit perut loh jawaban noten Bang Dalbo. Yesus di neraka apa di sorga? Katanya di sorga. Kan dia terkutuk di tiang salib. Tempat yang terkutuk di mana? Kekal di neraka katanya. Oh iya juga ya katanya. Jangan-jangan Yesus ini memang maha kuasa Bang, di neraka juga dia katanya gitu. Aneh-aneh nih noten bener dah. Naik lagi dia kan. Aku lanjutin dikit ya. Gue masak. Yesus di surga apa di neraka? Gue masak. Status terakhir di surga. Di surga. Ya, di Galatia 3:13 terkutuk yang digantung di tiang salib. Yang Itu kan disalib masa itu lalu. siapa? Itu kan masa lalu. Gak ada hubungan masa lalu dengan masa sekarang. Masa lalu. Iya. Masa depannya apa? Masa sekarangnya dia di surga. Dalilnya mana? Kira-kira ada nggak hubungan masa lalu Pak Jokowi sebagai presiden dengan masa lalunya? Sama halnya. Apa sih? Artinya gini, Malah masa lalu Yesus tidak ada hubungannya dengan status dia sekarang sebagai hakim akhirat di surga. Makanya disebut dia salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Salah seorang Tuhan, berarti banyak Tuhannya dong. Salah seorang nih. Kok banyak tadi baca ulangan 10 ayat 17. Kok salah seorang Tuhan itu gimana Bang sih? Nggak salah seorang Tuhan. Orang apa iya, Tuhan? berarti orang. Iya, kalau salah Tuhan, baru dia Tuhan. Ini salah seorang. Sama berarti kami dia Tuhan orang. itu ibarat pangkatnya itu pangkat itu bukan berhubungan dengan manusia tidak manusia. Baca ada bisa baca aja saya 644. Bang Masa, obat masih ada. Masih ada. Yesaya 644. Yesaya 36 nomor 12. Coba kamu baca, itu jawabannya di situ ada. Yesaya 36 nomor 12 itu dalilnya, coba kamu baca. Kamu baca kencang-kencang ya. Yesaya 36 nomor 12. Awas nggak kau baca. Awas kalau nggak dibaca. Tetapi juru minum agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Masalahnya apa? Itu dalil bagus itu. Itu yang kamu masak tadi. Yang kamu masak tadi itu. Iya nggak masalah. Itu nggak ada hubungannya dengan Yesus adalah seorang Tuhan. Enggak, aku pengen ngecengin kamu aja. Iya, kau kira dengan kayak gitu kau benar. Makanya kau salah, sesat. Yesaya 64. Yesaya 644. Jadi Kak Natali, gue masak ini dapat proyek masak tai di atas tembok. Ya terserah, karena anak murid saya lanjut. Udah. Anak murid saya kasih ayat yang paling keras, Udah. Sabarnya singa. Tidak ada telinga juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan baca dari atas ke bawah. Itu tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini? Aduh, Bangku masak. Soalnya pertanyaan saya ini aku kasihan loh sama sedot tinja Bang Imbus. Udah nggak laku sedot tinja sekarang. Tank pada kosong. Udah. Wah itu. Udah. Di kampungku udah nggak ada sedot tinja mungkin karena diambil ya. Sebentar, singa biar anak muridku lanjutkan lagi anak muridku. Lanjut, kasih ayat yang paling keras. Ini dan enggak kalau dibaca
dibaca dari atas ke bawah emang jadi sate itu yang tadi kotoran itu. Bukan kemakannya kau udah nenek masih bodoh kau. Aduh, ini masa Imrus dibilang nenek-nenek. Ini ayat tentang ketuhanan nih, ayat tentang Tuhan nih supaya gue masak bisa mengenal Tuhannya. Kemarin dibilang ibu-ibu, sekarang nenek-nenek. Kejam kali kau. Bener enggak Yesus? Enggak, Yesus kan katanya enggak, demi Bapa ada di surga kan ya. Enggak, Bang, gue masak. Jaringannya Imrus, merah-merah. Lanjut dulu. Bentar, aku dulu ya. Ya, gue masak. Tentang ketuhanan nih gue masak ya. Kamu untuk mengenal Tuhan, kamu kan harus pergi ke persekutuan jemaah Tuhan gitu kan. Kamu harus pergi ke tempat ibadah jemaah Tuhan. Coba nih kamu cek dulu Ulangan 2:3:1 punyamu aman nggak? Apa yang aman? Ini di surga. 23. Dia pernah berfirman loh. Ya, Ulangan 23. Permukaan itu berfirman. Aduh, Bang Imrus. Tunggu dulu Bang Imrus. Ini Bang Imrus. Sebentar Bang Imrus, jaringannya. Bang Imrus. Aduh, jaringan saya. Iya, bentar Bang Imrus. Maaf, lanjut. Coba gue masak baca Ulangan 23 nomor 1, ayo cepetan. Baca semua sampai habis. Iya, baca sampai habis cepetan. 23 ayat 1-nya dulu deh, mulai ayat pertama dong. Semua baca. Iya, kamu baca. Iya, orang-orang yang hancur buah pelirnya, yang misalnya yang disunat. Baca, jangan nafsirin, baca. Orang-orang yang hancur pelirnya atau yang disunat jangan masuk jemaah Tuhan. Nah, punyamu aman? Saya kan nggak disunat. Loh, saya nggak nanya sunat. Ini tulisannya loh, orang yang terpotong kemaluannya. Yang hancur punyamu aman. Pokoknya ada. Ini yang saya nanya Alkitabiah loh, loh guys. Artinya gini, kalau udah hancur pelirnya, saya nggak hancur. Nggak hancur. Atau yang terpotong kemaluannya, saya tidak disunat. Aman. Ya nggak usah kesurupan, saya cuma nanya aman. Aman lah. Aman. Tapi ini cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya orang untuk bisa masuk ke jemaah Tuhan, ini kan ada yang orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya jangan masuk dalam jemaah Tuhan. Ini cara ngeceknya gimana, Bang? Dulu itu. Cara ngeceknya gimana, Bang? Ini, Bang? Iya, dibuka lah. Siapa yang buka, Bang? Iya. Apalah para perempuan apa gitulah. Perempuan yang bukain. Kenapa harus perempuan yang aduh, karena gini loh, karena perempuan yang jujur tentang yang paling paham tentang pelir. Karena laki-laki nggak pernah tahu kayak mana pelirnya. Perempuan yang ngecek, Bang. Oh. Iyalah. Oh, berarti pernah. Jadi orang-orang yang hancur pelirnya atau yang disunat. Kalau gue masa ini yang ngecek waktu itu Bu Rasmi sama Bu Darni gitu kan. Bu Darni yang ngomong kemarin. Ketawa dia ketawa dia. seneng dia dicek sama Bu Rasmi sama Bu Darni. Iyalah, orang memang yang disunat nggak boleh masuk. Iya, ini hancur ini loh, hancur buah belirnya ini loh. Kan dicek dulu berarti hancur apa utuh ya kan, hancur apa bagus ya kan. Hancur belir, kayak mana? Itu kan sudah mati. Hah? Mati? Kalau udah hancur belir mati lah. Hancur kok. Emang kalau hancur berarti mati gitu? Udah, kalau laki-laki udah hancur pelirnya, udah mati lah itu. Nah, gimana terus ini ayat ini buat apa? Orang yang hancur buah belirnya atau terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Kalau memang orang udah mati, ngapain juga ditulis aturan kayak gini, orang mati nggak boleh masuk? Udah jelas udah mati, nggak mungkin dia jalan. Tanyalah Tuhan. Tanya aku Tuhan, tahu. Aku nggak tahu. Nah, kau kan dikasih tahu ini orang cuma yang harus buah tahu belirnya. ini yang harus kita tahu. Kita melihat fakta. Udah. Tanya. Nabi-nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah, tapi tak satu pun Nabi Sundal yang lulus menjadi Tuhan Allah. Apa sih tiba-tiba bahas Nabi, bahas Sundul? Apa sih itu harus melihat. Oh, berarti kalau ada yang mengaku-ngaku Nabi tapi tidak lulus menjadi Tuhan Allah, berarti itu Nabi palsu. Apa sih hubungannya buah pelir hancur ini sama Nabi ini apa, weh? Maksudnya kayak gini, saya kasih tahu itu nggak perlu. Emang Nabimu buah pelirnya hancur kah? Janganlah, jangan gitu, nggak ada data Nabi buah pelir hancur. Itu nggak perlu dikasih tahu, itu nggak perlu diketahui karena itu bukan ujian masuk surga.
Nah ini untuk masuk ke jemaah Tuhan aja kan nggak boleh hancur buah pelirnya. Gimana dia bisa masuk surga kalau nggak pernah masuk jemaah Tuhan? Gimana sih kamu tuh? Kasihan ya kalau udah buah pelir hancur, nggak bisa masuk jemaah Tuhan, apalagi masuk surga. Tahu maksudnya kenapa hancur pelir? Udah pelir hancur, berserak, nggak bisa masuk jemaah Tuhan, nggak bisa masuk surga. Kenapa? Kenapa lagi-lagi hancur pelurnya? Tahu kenapa? Nggak tahu kenapa, nggak mau nanya kenapa juga, nggak penting. Iya, karena itu urusan dia. Karena banyak istrinya, hancurlah pelirnya. Itu maksudnya itu. Oh, banyak istrinya hancur pelirnya. Itu artinya pelirnya hancur. Oh, berarti leluhurnya Yesus ya. Ini ya Daud ya, itu istrinya tuh lebih dari satu ya. Ini neneknya Yesus itu dipoligami. Suaminya tuh banyak istrinya. Berarti hancur gitu buah pelirnya, hancur. Hancur. Oh, hancur. Iya, tapi kan Yesus, dia kan berarti buah pelirnya hancur katanya ya. Iya, gini. Bukan kata saya loh ya, bukan kata saya ya teman-teman. Tolong ya, teman-teman ya, dengar sendiri ini bukan kata-kata saya ya, tapi kata-kata si Kristen sendiri ini, gue masak ini katanya. Kakeknya Yesus, jangan kau memframing kau. Kakeknya Yesus, ya kan kamu bilang ya banyak istrinya, kakeknya Yesus istrinya banyak loh. Kakeknya Yesus itu istrinya banyak. Kakeknya Yesus istrinya banyak, berarti buah pelirnya hancur katanya ya. Berserak. Jadi semua generasi Yesus, semua generasi Yesus, udah Yesus lahir pada saat kesucian. Contoh, udah sebelum Yesus lahir. Yesus lahir dari kesucian Maria. Saya nggak nanya Yesus lahir. Nggak pernah saya ketemu Yesus hancur buah pelir. Nggak pernah. Saya nggak bahas Yesus. Saya nggak bahas Yesus buah pelir hancur. Jadi orang yang hancur buah pelirnya itu maksudnya orang-orang yang katanya kan generasi Yesus. Emangnya Yesus punya anak? Menurunkan generasi. Gini loh, garis keturunan dari Adam, dari misalnya kalau kalian memandang Maria kayak gitu. Katamu generasi Yesus. Maksudnya garis keturunan, cuman nih garis keturunan Yesus. Oh, Yesus punya keturunan gitu loh. Mana keturunan Yesus? Mana? Keturunan. Orang yang hancur buah pelirnya atau orang yang poligami. Yesus punya keturunan. Iya, Yesus punya keturunan. Orang yang hancur pelirnya. Keturunan. Tuhan juga, keturunannya Tuhan juga. Itu kan istrinya sekarang siapa? gini. Istrinya siapa, woi? Katanya Yesus ada keluarga Tuhannya. Dia beranak pinak sama siapa? Istrinya siapa? Saya bisa diangkat menjadi Tuhan. Nggak nanya kamu, saya nggak percaya. Kamu bilang Tuhan. tadi, kenapa bisa? Yang kamu bilang Yesus tadi punya garis keturunan itu loh, anaknya itu loh, Tuhan juga kah? Istrinya siapa? Maksudnya generasi sampai dia loh, garis keturunan sampai dia, bukan keturunan dia. Lah, kamu tadi bilang garis keturunannya Yesus. Cari kesempatan sama iblis kau. Dengarkan baik-baik. Iblis, kamu bilang saya iblis, berarti saya pernah bawa Tuhanmu, ya. Saya pernah bawa Tuhanmu ke atas hubungan, saya menawari kerajaan. Oh, berserak kau. Buktinya kau iblis ini. Bukan Natali yang menggendong Yesus. Pernah aku bawa Tuhanmu. Iblis, coba. Pernah aku bawa Tuhanmu, ya. Pernah, hebat banget aku ya. Iblis itu banyak. Aku pernah bawa Tuhanmu, ya. Ada banyak. Aku pernah bawa Tuhanmu. Tidak. Ada banyak iblis. Masaha. Kembali lagi itu yang Gumasak bukan masaha ini. Oh ya, gumasak. Kembali lagi. Itu loh yang hancur buah pelirnya. Enak ini. Hancur pelirnya. Tengoklah, udah naik nafsu dia, Udah nafsu dia. Buah. Udah naik nafsu dia. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya sehingga dia hancur? Berpelirnya. Karena banyak istrinya. Oke. Izin ya Dinda. Izin Dinda. Saya bantu dia. Ya silakan. Silakan sampaikan. Gumasak. Iya. Silakan, Bang. Kenapa hancur buah pelirnya? Ada apa? Karena banyak istrinya. Oh, banyak istrinya. Terus itu aja. Iya iyalah. Apalagi maksudmu? Baik. Nah, ya menurut Bible ini 2 Korintus 11 nomor 2. Kata Paulus, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Paulus ini cemburu kepada laki-laki. Jangan-jangan ini yang hancur pelirnya. Karena kenapa? Paulus ini hamil. Itu jangan-jangan gara-gara adu pedang Bang Dalbo. Jadi kena pelirnya Udah saya selesaikan dulu ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi.
jangan-jangan inilah yang hancur buah pelirnya. Jangan-jangan ya. Ya. Jangan-jangan Pelakunya ya. yang menghamili Paulus ini. Yang Jangan-jangan hancur. kan? Iya. Jangan-jangan Kan ya. Paulus ini hamil. Iya, jangan-jangan kan? Jangan-jangan kan? orang yang menghamili Paulus yang hancur pelirnya gitu. Nah, jangan-jangan kan? Iya, jangan-jangan. Jangan-jangan kan? Jadi yang pasti kalau udah banyak istrinya, memiliki istri dari segala macam tingkat derajat daripada para wanita, ya kan, dari terendah hingga tertinggi, tertua dan termuda, maka itu sudah jadi pasti pelirnya hancur. Iya, ia menghamili Paulus siapa? Nah, yang menghamili Paulus siapa? Ya saya nggak tahu. Nah itu yang hancur pelirnya, karena dia hamili Paulus. Galatia 4. Ini data Pak, Galatia 4:19. Yang bersalin itu apa? Wawa apa wewe? Yang bersalin itu wawa apa wewe? Baca baik-baik ya. Silakan dibaca baik-baik. Hai anak-anakku. Karena kamu aku menderita sakit. Sakit bersalin. Maksudnya tahu artinya sakit bersalin? Tahu apa? Sakitnya seperti sakit bersalin. Bagaimana mungkin bisa Paulus menjabarkan sesuatu yang tidak pernah dialami? Tentu dia pernah mengalami. Itu loh. Yang pantas menjabarkan sesuatu hal bersalin itu perempuan. Bukan, itu kan baca di bawah. Ada nanti kata kiasan. Lagi di bawah. Ini bersalin lagi. Itu namanya bukan sakit, bukan bersalin. Ada sakitnya sosok? itu. Sakitnya itu seperti sakit bersalin. Ya bagaimana mungkin Paulus bisa menjabarkan itu, Abang? Merasakan sakitnya bersalin kalau dia tidak pernah merasakan, kan begitu? Nggak usah. Pertanyaannya di sini, siapa sosok yang membuntingi Paulus itu loh? Nggak perlu dengan merasakan baru bisa menggambarkan. Nggak perlu. Bagaimana kita bisa menjabarkan sakitnya bersalin kalau tidak pernah merasakan gitu loh? Dia hanya menggambarkan tingkat kesakitan itu. Dia hanya menggambarkan tingkat kesakitan. Bagaimana? Coba lo dulu. Kalau memang kau punya otak, kayak mana laki-laki bersalin? Ini kan Paulus kagak jelas, Pak. Belum jelas. Mama bapaknya nggak tahu. Kan gini, itu kan jangan-jangan ya kan? Ini kita kan jangan-jangan. Sekarang gini. Ya oke. Barang siapa yang berpoligami, hancur pelirnya. Nggak ada data poligami hancur buah pelir, nggak ada data. Bikin sedih Paulus sebenarnya. Jujur, ini Paulus ini merasa sedih. Semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Yang tak lulus. Dengarkan dulu abangku. Apa kata Bunda Paulus di sini? Dia sampaikan ini sedih dia. Hai, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi aku untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ini Paulus lagi curhat loh, gara-gara kau tidak mengakui dia bunda. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Maka di sini Paulus, apa katanya Paulus ini? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Nah pertanyaannya siapa? Pertanyaannya siapa sosok yang membuntingi Paulus ini? Rendah kali akimu kawan. Rendah kali. Karena para pendeta juga menganggap jemaatnya adalah anak-anaknya. Gimana ini dia bersaling, Pak? Para pendeta juga menganggap jemaatnya adalah anak-anaknya. Ini bersalin dia. Pernah bersalin. Bang, ini dia Bang, dataku tentang Galatia, Bang. Itu Bang, tolong Bang. Ini biar dia paham. Dia hanya menggambarkan rasa sakitnya seperti rasa sakit bersalin. Diam kau, biar pintar kau. Galatia 4:19 ya, yang di bawah Bang Dalbo ya. Ini yang menderita bersalin ini ya, kita klik ya. Ternyata memang Paulus itu menderita sakit bersalin, keluhan yang pernah menderita sakit bersalin. Oh, Paulus pernah menderita sakit bersalin, guys. Siapa yang hamil ini? Siapa? Kak Natali, itu keluarnya dari mana? Yang nggak tahu ya. Sesar apa? Baru dalam penelitian. Kan kita penelitian gitu loh.
Masa dua natur? Katanya Paulus laki-laki, tapi kok bersalin? Pernah bersalin? Kalau siang namanya Paulus, malam namanya Paulisna. Gue masak. Sekarang kalau mau dibantah, coba jelasin kata bersalin tuh selain melahirkan tuh apa ya kira-kira? Mana dia? Hilang. Jangan-jangan anaknya emas semua karena keluarnya dari lubang emas. Oh enggak bisa abangku. Kan kita Nggak tidak bisa. tahu jenisnya Paulus ini apa. Tapi masalahnya dia hamil ya Bang Dalbo ya, karena dia bersalin. Siapa yang hamilin itu? Ayo jawab. Itu loh yang ditanya Bang Dalbo dari tadi. Wanita bersalin itu pasti hamil kan? Apalagi kalau ada luga ya, Sri Paulus luga itu terima dia. Karena kenapa luga itu menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan, feminim. Nah, sedangkan Paulus di sini mengaku Roh Kudus. Datanya ada kok. Kita kasih waktu, gue masak carilah jawabannya. Aku juga pengen tahu. Jadi Paulusnya jenisnya apa? Kok bisa bersalin? Walaupun ada nggak pernyataan bahwa dia hamil? Nggak ada ya. Tapi logikanya kalau bersalin berarti hamil, ya kan? Sambil makan nasi bungkus. Coba. Gue masak. Ayo gue masak. Dia lagi nyari ini kak. Dia lagi nyari pelaku yang menghamili Paulus. Gue masak time. Jawab gue masak time. Ayo jawab gue masak time. Gue masak time dari tadi nggak selesai masak time. Gimana sih gue masak time ini? Tapi ngeri memang ya. Aku ya kaget gitu loh Bang Dalbo. Kok ya nemu Bang Dalbo data kayak beginian ini ya. Karena kamu aku menderita sakit bersalin. Alah ternyata memang ini pernah Dinda. bersalin memang. Dinda ini yang melahirkan di kota Daud. Karena ketika malaikat berjumpa dengan Maria, tidak pernah malaikat itu menyampaikan, "Hai Maria, engkau akan melahirkan Kristus Tuhan di kota Daud." Tidak ada. Betul enggak? Kalau baca tuntas ini Galatia 4:19, ternyata Paulus yang melahirkan di kota Daud. Pusing lah si gue masak ini. Ganti nama besok. Nangis dia. Nah, data-data ini kemarin saya gundulung itu Metatron. Belum nemu. Kalau dia laki-laki terus bersalin, apa enggak jadi hancur buah au-au? Nah ini yang saya maksud tadi Dinda, bahwa yang hancur buah pelirnya ini dia. Iya, laki-laki kan melahirkan lewat mana lagi coba? Bisa aja dulunya bukan begitu, tapi sudah besar ganti statusnya, tapi tetap aja punya yang untuk ngelahirin, ya kan? Bisa begitu kan, sekarang ada yang begitu. Coba gue masak jawab coba sih. Lagi nyari, biarin. Dia lagi nyari apa ini? Nyari pelaku. Setiap Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Tiba-tiba nongol. Paulus bersalin itu loh, wani-wani. Setiap Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Kita tidak berbicara itu. Sang Maha Pencipta yang sebenarnya adalah di mana dia sampai sekarang masih beranak. Ini Paulus beranak loh. Sang Maha Pencipta sekarang sebenarnya Sang Maha Pencipta lah. Sejak semula dia beranak. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta tidak mampu beranak, penipu. Nah ini Paulus beranak loh. Hafal itu. Berarti manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Lagi, Dinda Natalia bacakan lagi. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Coba dibaca, bisa dibaca itu satu perikop.
Judul perikopnya itu curhatan ibu-ibu loh. Ingatlah Judul akan perikopnya. hubungan kita yang semula. Ini judul perikopnya. Coba tengah. Apa Ingatlah judul akan perikop? hubungan kita yang semula. Ingatlah. Agak ke kanan sedikit dia ya. Ingatlah Ingat. akan hubungan kita yang semula. Apa itu? Hubungan apa ini? Hubungan apa? Ini curhatan Hubungan apa ini? Dia sampai bersalin, sampai menderita sakit bersalin. Hubungan apa ini? Ini ada hubungan gelap ini antara Gu Masak dengan Paulus ini. Aduh, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Hubungan apa ini guys? Sampai-sampai Paulus itu menderita sakit bersalin guys. Coba yang di bawah tuh jangan cuma nonton, tap layar, follow akun, biar makin. Allah SWT itu pencipta atau enggak? Enggak nyambung Jangan lagi dulu ke nih situ. orang. Allah SWT Tuh, jangan Enggak dulu ke pencipta atau enggak? nyambung lagi nih orang. Jauhan. Jangan dulu ke situ. Kita lagi menyelidiki nih. Kita lagi menyelidiki. Aku di Udah suara kayak digigit tikus. Otak gak nyambung. Sibuk masak Thai. Gimana ini? Ini loh. Suara kayak digigit tikus. Kedengaran suaranya. Bina tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Sinyal woi. Naik dulu tiang jemuran sana lo. Sinyalnya hilang. Nabi tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Aduh. Sinyal woi. Nabi tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Kenapa pula? Nabi tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Apa ini ya? Ini Paulus menderita sakit bersalin. Ini siapa Nabi yang tidak hamilin lulus menjadi dia? Tuhan Allah. Paulus menderita sakit bersalin. Dia di situ Paulus bukan menderita sakit mencerita soal bersalin. bersalin. Dia hanya Paulus menggambarkan menderita rasa sakit sakit. bersalin. Paulus menderita Dia sakit hanya bersalin. menderita Paulus rasa menderita sakit sakit. bersalin. Nah, emang kau pikir cuma kau yang bisa ngomong kayak gitu, he? Oh, soak kau. Ayo, siapa yang bikin dia sakit bersalin? Ini siapa yang hamilin dia? Masa kau menjelaskan Bible? Gak ada kualitas Quran muka. Saya nggak jelasin. Ini siapa? Siapa pelakunya? Nah, itu nggak perlu kau nggak perlu menjelaskan Perlu. itu. Loh, saya nggak jelasin. Saya perlu Karena kau jawaban. antikristus, karena kau Memang saya nggak antikristus. perlu jelasin. Saya perlu jawaban. Ayo jawab. Nggak perlu. Perlu jawab. Nggak ada. Perlu jawaban. Jangan nangis. Nanti Enggak. mati mendadak. Enggak, Jangan enggak usah. nangis. Nanti Tengok, mati mendadak. Pandang dulu kemaluanmu. Jangan. Baca. Apa kau? Baca. Jawablah Gu Menderita sakit Masak. bersalin. Ayo. Sakit bersalin ini Paulus ini siapa berani-berani nih. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Hubungan apa ini guys? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Rungokno iku, Paulus menderita sakit bersalin lagi. Aduh, siapa itu yang bikin dia sakit bersalin? Siapa? Siapa ini? Cari pelakunya ini ya. Cari. Sampai Ayo cari. merasakan. Yang penting dia Cari. Gue masak. Gue masak Thai. Siapa yang bikin Paulus ini menderita sakit bersalin? Gue masak. Ayo gue masak. Penderitaan dia lah. Siapa yang hamilin Penderitaan dia. Gue masak Thai. Siapa? Ayo ini ditulis loh nih. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Gimana bisa ingat? Tahu aja dia dengan siapa enggak? Suruh inget. Dia sama siapa? Disuruh inget loh ini. Ayo disuruh inget loh. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Gue masak Thai supaya aku ingat. Ayo kasih tahu. Sama siapa dia? Hubungan sama siapa dia? Ayo jawab. Ayo, gue masak Thai. Nabi palsu tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Gue masak Thai. Ini siapa yang menderita sakit bersalin? Ini Paulus, ini siapa yang hamilin dia? Gue masak Thai. Biar ku jawab. Ya jawab. Udah. Ya jawab. Nabi Sundal tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Apa? Oh, Nabi Sundal hamilin Paulus. Oh, ternyata pelakunya Nabi Sundal. Siapa itu? Nabi Sundal yang tak lulus menjadi Tuhan Allah. Siapa ya? Siapa Nabi Sundal yang menghamili Paulus? Gue masak Thai. Siapa? Nabi Sundal siapa itu yang menghamili Paulus? Nabi Sundal. Nabi Sundal. Iya, Nabi Sundal siapa? Nabi Sundal siapa? Nabi Sundal siapa? Gue masak Thai yang menghamili Paulus.
Kau pikir kau ngehujat di sini aku panas? Enggak. Nabi Sundal siapa yang menghamili Paulus? Ayo jawab. Kau ngehujat Paulus sendiri loh ini. Saya tanya yang hamili Paulus siapa? Kata kau Nabi Sundal katanya. Oh, Nabi Sundal ngehamilin Paulus katanya. Kan ngeri ya kan? Ditanya siapa yang hamilin Paulus katanya Nabi Sundal katanya. Oh, jawabannya Nabi Sundal. Main mute. Nabi Sundal siapa? Main mute terus. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Main mute. Biar kamu kesetrum sama mikmu sendiri itu. Ayo. Main mute. Gue masak chai. Gue masak chai. Makanya gue masak chai. Itu gak usah aneh-aneh. Kau bilang malah Nabi apa tadi? Nabi Sundal katanya. Nabi Sundal hamilin Paulus kan nggak bahaya lah. Nabi Sundal katanya hamilin Paulus, kan ngeri ya. Nabi Sundal tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Oh, Nabi Sundal ngehamilin Paulus ternyata. Nabi Sundal tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Nabi Sundal siapa namanya? Saya kok baru tahu ada Nabi Sundal. Semua Nabi Sundal tidak lulus menjadi Tuhan Allah. Baru ini ada Nabi Sundal ini ngehamilin Paulus ya. Pantesan aja dia sampai hamil. Main sama Nabi Sundal ternyata. Meet lagi. Ya kan? Ini gue masak sendiri loh ya yang jawab ya. Ternyata Paulus ini menderita sakit bersalin gara-gara Nabi Sundal katanya. Nabi Sundal tidak sampai lulus hamilin Paulus ya kan. Nabi Sundal tidak lulus menjadi Allah. Mainnya ternyata sama Nabi Sundal ternyata Paulus ya. Mainnya ternyata sama Nabi Sundal ternyata Paulus. Makanya kok ditanya, jawab hati-hati. Kau saya tanya siapa yang bikin Paulus hamil, kau jawab Nabi Sundal. Nah, makanlah tuh jawabanmu sendiri. Kalau aku nggak berani ya ngomong kayak gitu ya, itu bukan jawaban saya. Saya nggak pernah menarasikan itu. Itu jawaban dari gue masak sendiri. Di saat saya bertanya siapa yang menghamili Paulus, siapa yang membuat Paulus ini menderita sakit bersalin, dia jawab. Saya jawab ya katanya. Iya siapa? Nabi Sundal katanya. Lah ternyata Nabi Sundal. Kata dia sendiri, bukan kata saya. Kata gue masak si Kristen botol tadi itu yang jawab. Uti Katija. Kemana anak muridnya? Anak murid saya kemana? Anak murid dia tuh, nggak apa-apa lah dia tuh. Tuh nggak ngelanggang dia. Ini semoga Lia anak murid saya. Selamat malam Lia. Buka mute-nya. Selamat malam Lia. Buka mute-nya. Lia. Urusan Bang Dalbo, udah capek aku manggil tuh Bang Dalbo. Selesaikan aja ke laut yang dalam. Oke. Kita lemparkan. Anak murid saya dibilang di kick dibilang anak murid saya. Minta lagi naik anak murid saya. Jangan takut anak murid saya, jangan bimbang. Biar aja di tempat sampah emang udah cocok dia. Udah cocok. Oke, siap. Udah cocok ya kan. Sudah nggak bisa lagi anak murid saya. 10 ya kan? 1 Korintus 4:13 kan sampah dunia ini cocok memang di tempat sampah. Tapi nggak ada yang nge-kick ya. Dia tadi memang ya sudah lah ya tereliminasi, kesedot sendiri dia ke tempat sampah ya. Makanya jangan main asal jawab aja kamu, bahaya kamu. Anak murid saya, dirimu salah jawab, tip-top marah. Itu bukan di-kick anak murid saya. Guru selalu di depanmu membantu dirimu, kau anak muridku. Salah dirimu jawab, tip-top marah, ya. Bukan di-kick. Oke, yang ada anak muridku dari bawah silakan naik. Guru mau jalan dulu, sudah habis hujan ini. Wah. Ayo silakan. Kawan-kawan Kristen yang mau naik. Ustaz Tata, naiklah Ustaz. Ada Ustaz Tata kan? Naik Ustaz Tata. Ada di bawah Ustaz Tata.